Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Wadi Irham. Kali ini saya akan membahas sedikit ulasan tentang media dalam pusaran kekuasaan. Bahwasanya kita ketahui hari ini media menjadi hal baru ataupun partner bagi para oligarki, entah itu oligarki tingkat besar maupun tingkat kecil. Penjelasan mengenai oligarki ini sempat mencuat ketika banyaknya para pemangku kekuasaan dari beberapa perusahaan ternama di Indonesia ini akhirnya masuk dan terlibat secara langsung di dalam tubuh kepemerintahan di era kedua Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, dari data yang kemudian muncul, kemudian di-share oleh beberapa media, contohnya seperti Tirto, kemudian Tempo, dan beberapa media lainnya, ini menjelaskan bahwasanya ada sekitar 50 orang lebih dari tiap-tiap bos perusahaan ini masuk ke dalam media legislatif dalam bentuk pemerintahan. Nah, apa sih tujuan mereka akhirnya kemudian ini masuk dan terlibat secara aktif di dalam bentuk pemerintahan, khususnya di bidang legislatif? Ini karena ada agenda yang sedang mereka rancang untuk untuk membuat kelancaran dalam bidang usaha yang mereka geluti hari ini. Salah satu contohnya adalah bagaimana kemudian Undang-Undang Minerba, Undang-Undang AMDAL, Undang-Undang Penanganan Pendirian Izin Usaha dari sebuah perusahaan ini menjadi begitu ringkas dan cepat digarap ketika era kedua presiden hari ini. Ini kan sangat memunculkan bahwasanya akan ada polarisasi yang muncul di tubuh pemerintahan, bahwa yang kemudian menjadi objek kajian lebih di bidang legislatif hari ini adalah apa-apa yang kemudian menjadi hambatan untuk usaha yang dilakukan oleh orang-orang di legislatif sana. Karena salah satu contoh sebelumnya itu adalah RUU PKS yang kemudian ini tidak mendapatkan tanggapan yang serius oleh orang-orang di legislatif. Mereka berdalih bahwasanya ini menjadi pembahasan yang sulit. Tapi pembahasan ini kan sebenarnya sudah dimulai jauh-jauh hari, hanya kemudian ada alibi yang muncul bahwasanya pembahasan ini sangat sulit dan alot. Itu adalah alibi yang kemudian dikeluarkan oleh mereka. Namun Minerba, kemudian beberapa undang-undang lainnya yang ini sebelumnya tidak pernah masuk ke dalam prolegnas akhirnya masuk dan menjadi putusan yang lebih cepat. Nah, ini kan sebuah kekonyolan. Dan keterlibatan media hari ini bisa kita lihat dari berbagai macam agenda setting yang dilakukan media untuk menaikkan pamor dari para legislator ataupun para petinggi yang ada di kursi sana. Itu tadi mengenai oligarki di tingkat tinggi. Nah, di oligarki kecil ini bisa kita lihat ada di lembaga pendidikan, kemudian di lembaga perusahaan, di instansi tertentu. Ini dapat kita lihat secara jelas dan terang. Bahwasanya kemudian jika mengambil dalam contoh oligarki di ranah pendidikan, ini munculnya komersialisasi pendidikan. Kemudian adanya oknum-oknum tenaga pendidik yang melakukan manipulasi untuk melancarkan dari tujuan yang sebenarnya itu tidak menjadi tujuan lembaga pendidikan. Kasus yang pernah muncul dalam ranah pendidikan adalah pelecehan seksual. Selain komersialisasi pendidikan, ini menjadi ruang-ruang diskusi yang panjang dan tidak pernah selesai. Kenapa kemudian muncul hal tersebut di ranah-ranah pendidikan? Ini kan sebelumnya tidak pernah kita ketahui, tapi media sempat mengangkat hal tersebut dan kemudian mencuatlah dan menjadi pembahasan yang besar.
tapi karena ada kuasa yang besar daripada media, mohon maaf, karena kemudian adanya kuasa yang besar daripada si oligarki besar dan kecil ini, akhirnya masyarakat disetting sedemikian rupa, dibentuklah rekayasa sosial melalui media, bahwasanya berita yang kemudian pernah muncul ini adalah berita bohong atau berita salah. Ya, sama halnya ketika berita pelecehan seksual di salah satu perguruan tinggi yang kemudian ini sudah hilang hingga hari ini setelah sekian tahun lama adanya. Ini karena kekuatan dari oligarki yang begitu besar dan keterlibatan media di dalamnya. Akhirnya yang muncul hari ini adalah kebesaran dari nama kampus ataupun lembaga pendidikan ataupun orang tertentu, tapi kasusnya tidak pernah tuntas ataupun tidak pernah terselesaikan. Nah, ini menjadi miris. Ada keterlibatan dari oligarki dengan media. Makanya penting hari ini kita untuk menguasai yang namanya literasi digital, karena memang itu menjadi filtrasi ketika kita menerima informasi yang kemudian muncul dari berbagai media yang ada. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.